A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saya Novel Al-Idrus. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang bahaya hasad atau iri dengki, yang mana dalam Al-Quran cukup sebagai bukti buruknya sikap hasad. Allah mewahyukan wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang iri dan dengki ketika ia iri dan dengki. Iri dan dengki adalah penyakit yang bisa menghapuskan pahala amal-amal kebajikan kita, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Al-Baihaqi. Rasul bersabda, "Iyakum wal hasad." Hati-hati kalian jangan sampai bersikap hasad, punya sifat hasad. Fa inal hasada ya'kulul hasanat, karena sesungguhnya sifat hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan, menghapuskan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu. Kita ketahui kayu begitu kena api akan cepat dibakar habis. Begitu pula kebaikan-kebaikan seseorang ketika dia bersikap hasad, iri dan dengki kepada nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya. Sesungguhnya seseorang yang kita hasati, naudzubillah min dzalik, kalau sampai kita hasad pada seorang, maka kita sedang tidak rela atas nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ada orang mendapatkan nikmat dari Allah, kita nggak rela, kita iri, kita dengki. Naudzubillah, sampai-sampai kita mengharapkan nikmat itu lepas atau hilang dari orang tersebut, atau orang itu celaka. Ini tanda tidak ridho, tanda tidak puas, tanda tidak rela dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Pemberi nikmat itu Allah. Jadi kalau kita iri, kita dengki pada nikmat yang ada pada diri saudara kita, sebetulnya kita lagi marah sama Allah, kita nggak ridho sama Allah. Itulah mengapa hasad menyebabkan pahala kebajikan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya orang yang hasad lagi bermusuhan dengan Allah, lagi memusuhi Allah, lagi marah dengan Allah. Naudzubillah min dzalik. Karena itu ikhwani rahimakumullah, kalau ada saudara kita mendapatkan nikmat, seharusnya kita ikut berbahagia, seharusnya kita ikut senang dan mensyukurinya. Nanti Allah akan berikan kita nikmat yang sama atau bahkan lebih dari itu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambah. Syukur atas nikmat yang ada pada diri kita, dan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, itu bagian daripada syukur. Ikhwani rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam melihat ada seorang hamba yang bergelantungan di arsy, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah. Nabi Musa melihat seseorang bergantungan di arsy. Beliau pun heran, kok ada manusia bergelantungan di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa bertanya, "Siapakah orang tersebut wahai Allah?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Abdun min ibadi sholih." Dia salah seorang hambaku yang soleh. Maka saat itu Nabi Musa nanya, siapa namanya? Maka Allah Ta'ala tidak mengungkap identitasnya, tidak memberitahukan nama hamba itu kepada Nabi Musa. Kemudian Allah menyatakan, kalau engkau mau, maka aku akan tunjukkan apa amalnya sehingga ia bisa bergelantungan di arsy-Ku ini, di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa berkata, "Akhbirni, ya Allah, ya Rabbi, akhbirni." Duhai Tuhanku, ceritakan kepadaku, sampaikan kepadaku, terangkan kepadaku apa amalannya. Maka Allah menjawab, "Kana la yahsudun nas ma atahum min fadlih." Sesungguhnya dia tidak pernah iri, tidak pernah dengki atas nikmat yang diperoleh oleh seseorang. Siapapun yang mendapatkan nikmat, yang mendapatkan kelebihan dari Allah, dia tidak pernah iri, tidak pernah dengki. Ia pun mencapai derajat yang tinggi, bisa bergelantungan di arsy-Nya Allah, sehingga membuat Nabi Musa alaihissalam keheranan. Ikhwani rahimakumullah, karena itu mari kita teliti diri kita. Adakah rasa tidak senang saat orang lain mendapatkan kenikmatan, saat orang lain dipuji, saat orang lain mendapatkan tambahan nikmat? Kalau ada perasaan tidak senang tersebut, itulah iri, itulah dengki. Mari kita lawan perasaan tersebut dengan merendahkan diri kepada saudara kita mendapatkan nikmat, dengan mendoakannya dalam kegelapan malam tanpa sepengetahuannya agar ia mendapatkan tambahan kebaikan, tambahan nikmat. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat hasad dan melindungi kita dari keburukannya. Begitu pula untuk saudara, orang tua dan anak cucu kita sampai kapanpun juga. Semoga barokah dan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana caranya supaya hilang rasa iri terhadap orang lain? Pak dokter, saya tanya Pak dokter, kenapa orang tidak makan daging kambing, tidak makan soto kambing, tidak makan sup kambing, tapi darah tingginya bisa naik? Kenapa kumat? Kenapa jantung koroner? Kenapa tekanan darah 180? Apa kata Pak dokter? Ini bukan masalah kambing Pak Ustadz. Jadi yang salah siapa? Faktor psikologis. Bahasa dokter lembut, psikologis. Bahasa kitanya apa? Busuk hati. Ngelihat gelang tangan orang, kumat darah tinggi. Ngelihat mobil baru orang, berkunang-kunang. Saya paling sakit hati sama tetangga saya Pak Ustadz. Kenapa? Mobilnya baru, terus rumahnya baru. Yang buat saya paling marah Pak Ustadz, bininya baru. Hilangkan hasad. Cara menghilangkan hasad, yang pertama, doakan orang yang dapat nikmat itu supaya dia istiqomah. Bangun malam, tahajud, ya Allah, aku hasad kepada si fulan karena jabatannya tinggi, karena hartanya banyak. Tolong badikan hartanya itu supaya dia bisa berinfak dan sedekah. Coba nanti malam. Memang di awal-awal waktu kita doa itu, doanya khusyuk, tapi lidah kita rapat. Ya Allah, sakit betul hatiku selama ini. Panjangkan umur. Coba nanti malam. Siapa ibu yang paling hasad, nengok dia. Siapa di antara bapak yang paling hasad, melihat dia, doakan dia. Nanti malam coba, bayangkan wajahnya. Ustaz dan Ustaz coba, sudah. Gimana rasanya Pak Ustaz? Enggak berkurang-kurang sampai sekarang. Tetap berusaha. Allah yang menurunkan. Tidak ada gunanya hatimu kotor, bersemayam di dalamnya hasad. Orang yang kena penyakit hasad, apa hukuman yang diberikan Allah? Makanya dalam Quran dikatakan doa, wa min syarri hasidin idza hasad. Jauhkan aku dari orang yang dengki ketika dia hasad. Iyyakum wal hasada. Jauhkan penyakit hasad. Fa innal hasada, karena penyakit hasad yakulul hasadat, memakan tahajudmu, memakan sedekahmu, memakan salat sunatmu, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Doanya tidak usah pakai bahasa Arab, doa saja. Ya Allah, bersihkan hatiku dari penyakit hasad. Aku dengki kepada dia, hilangkan semuanya ya Allah. Insya Allah kalau ini dilaksanakan mulai dari nanti malam, bayangkan wajahnya, doakan dia, itu akan berkurang perlahan-lahan. Allah yang akan membersihkan hati kita insya Allah.